Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali guys dengan saya Riro Plautoba dari SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Alhamdulillah pada kesempatan ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, supaya bisa berdiskusi melanjutkan tentang penentuan posisi kapal menggunakan benda astronomi matahari. Pada pertemuan kali ini mungkin pertemuan yang terakhir untuk materi penentuan posisi kapal dengan astronomi khususnya benda matahari. Jadi pertemuan yang terakhir, video yang terakhir itu bagian yang ke-6 sudah sampai ke menentukan nilai arah garis tinggi dan membuat sketsa. Nah, sampai di sini ya guys. Mudah-mudahan masih ingat. Jangan sampai lupa cara membuat sketsanya. Ya. Nah, pada kesempatan yang sekarang kita coba mencari titik tinggi atau posisi kapal. Kita ada di mana dengan perhitungan yang panjang sekali seperti itu. Oke. Pada dasarnya sebetulnya perhitungannya sama dengan materi-materi video saya sebelumnya. Sama gitu. Yaitu kalau diketahui ada haluan ya di mana T ini kan jadi haluan ya 117/47,8 ya. Arahnya searah dengan nanti AGT-nya karena nilai P-nya plus. Ya, maka HS-nya dari T itu. Nah, jauhnya dari P 8,9. Nah, haluan sudah diketahui, jauh sudah diketahui, udah pasti ingat daftar berapa nih? Di daftar pelayaran, pasti ingat daftar 1, haluan dan jauh. Ya, ada haluan, ada jauh. Tapi pada kesempatan ini saya coba pakai kalkulator lagi. Ya, bukannya kita mengesampingkan daftar ilmu pelayaran, tapi nanti banyak interpolasi terlalu lama. Ya, kalau nanti klasikal boleh. Ya, oke, kita pakai rumus. Kita mencari delta lintang kalau begitu. Delta lintang rumusnya jauh kali cos haluan. Saya belajarnya kalau simpang sin, simpang jauh kali sinus. Berarti kalau delta lintang jauh kali cos. Ya teknik masing-masing lah, strategi belajar masing-masing aja. Nah sekarang delta lintang jauhnya berapa? 8,9 dari P kan? Ya. Dikalikan dengan kosinus 62 azimutalnya nih, nggak usah pakai 117. Azimutalnya aja, sama aja. Ya, kuadran 1. Yang lancip aja kita pakai. Nah, ternyata pakai kalkulator ketemunya berapa, guys? 0,466335. Kita nggak usah buletin sampai 5 digit lah. Langsung aja kalikan dengan 8,9. Ketemu 4,15, bla 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 terus. Oke. Setelah dibagi 60, ketemu 00 derajat, 4,2 menit selatan. Selatannya dari mana? Ini selatan, dari azimutal. Kan gitu, ambilnya dari situ. Jadi bermanfaat juga itu azimutal. Ya, jadi cuma 4,2 menit. Karena 00-nya derajatnya 0 ya kita tulis aja supaya enak. Ya, karena komposisinya derajat sama menit. Itu. Jadi delta lintangnya ketemu 0 derajat 4,2 menit selatan. Simpangnya jauh kali sinus. Ketemu sinusnya kalkulator 8,8460817. Kalikan dengan 8,9 ketemu 7,87. Dibulatkan jadi 7,9 karena 8-nya ini tambah 1 oleh 7. Ya, jadi simpangnya 7,9. Awas. Ada simpang, ada jauh, ya. Ada simpang, ada delta bujur. Gitu. Setelah itu kita cari lintang menengah. Saya rasa sudah sering mencari lintang menengah. Cluenya dari saya apa? Nggak usah panjang-panjang cluenya. Kalau mencari lintang menengah, cari delta lintangnya. Bagaimana maksudnya?
delta lintang itu asalnya dari mana? Dari kurang apa dari tambah? Kan begitu. Kalau dari kurang, nanti lintang menengah tambahin, bagi 2. Kalau delta lintangnya hasil dari pengurangan, awas, lintang menengah tambah bagi 2. Kalau delta lintangnya hasil penjumlahan antara TTO dan LTI, maka delta lintangnya kurangi bagi 2. Udah simple. Ya. Nah, ini kalau delta lintang 4,2 menit itu hasil penjumlahan antara 556 dengan 06 apa pengurangan? Pasti pengurangan. Nggak mungkin penjumlahan. Kalau penjumlahan kan 5 tambah 5, 6 aja sudah 11 ini, ya kan? Gitu. Kalau ada di pengurangan, maka lintang menengahnya adalah lintang tolak ditambah. Nah, ini tambahin. Ya, dibagi 2. Setelah ketemu ditambah 11, 57,4. Bagi 2 berapa? Awas. Di video awal ini udah saya sampaikan. Kalau ganjil bagaimana bagi 2-nya? Ya, buka lagi nanti video saya yang paling awal itu. Mengoperasikan bilangan-bilangan berderajat. Ya, tambah kurang bagi ada di sana. Nah, setelah dibagi ketemu 5 derajat, 58,7. Karena kalau Anda masih nggak bisa menentukan lintang menengah, pasti error selanjutnya, perhitungan selanjutnya pasti error. Karena itu dasarnya. Oke. Ya, ketemu 5 derajat, 58,7, lintang menengahnya selatan, tengah-tengahnya antara 556 sama 6 derajat 00. Tengah-tengahnya kira-kira di situ. Ya. Baru kita mencari delta bujur. Simpangnya tadi 7,9, betul nggak, kita cek. Nah, betul ya simpangnya ya. 7,9. Ini. Kemudian lintang menengahnya 5 derajat, 58,7. Karena kalau delta bujur, rumusnya simpang kali sekan lintang. Ya. Saya pribadi ngapalnya kalau bujur sekan lintang. Jadi simpangnya 7,9, sekan lintang menengahnya tadi sudah, ketemu pakai kalkulator 1,005 sekian, kalikan dengan 7,9 ketemu 7,94 sekian, dibulatkan tetap 7,9. Berarti delta bujurnya 7,9 menit. Ya, harusnya ditulis 00 derajat 07,9 menit timur. Timurnya dari mana? Timurnya dari azimutal tadi. Ini nih. Timurnya dari sini. Kapal ini berarti ke selatan ke timur gitu kira-kira. Ya. Kemudian baru kita cari titik tinggi. Titik duganya lintangnya ini, bujurnya ini, delta lintangnya tadi sudah 4,2 menit selatan. Berarti kalau ditambahkan kapal di selatan, jalan lagi ke selatan, ya pasti nambah. Pergi gede, tambah gede, makanya dijumlahin ini. Ya. Begitupun bujurnya di timur. Kapalnya lagi ke timur lagi, berarti nambah lagi, tinggal dijumlahkan. Makanya dijumlahkan 110 derajat 36,4. Kira-kira kalau di sketsa begini, ini kapal posisi duganya di sini, ya, 5, ya. Ini arah mata angin utara, selatan, barat, timur. Kemudian HS-nya atau azimutnya ke arah sini. 117. Titik tingginya atau posisi kapalnya searah. Kenapa? Karena P-nya plus. Ya, sejauh 8,9. Maka posisi kapal ada di titik tinggi ini. Berapa posisi derajatnya? 6 derajat 00,8 menit selatan. Bujurnya 110 36,4 menit timur. Hasil dari perhitungan ini. Jadi posisi kapal ada di tinggi, kita bisa peroleh dari perhitungan dari awal dari GMT sampai ke terakhir. Ya. Oke. Ini cara perhitungan sebetulnya bisa menentukan posisi kapal dengan cara sketsa lagi. Tapi di lain kesempatan saja mungkin nanti ya ini.
Dengan kesempatan nanti kita coba, tapi diskusi hari ini sampai menentukan posisi kapal dengan baringan benda astronomi matahari. Saya rasa sudah cukup sampai di sini. Ya. Materi kompetensi ini mudah-mudahan bermanfaat, ya, berfaedah, ya, bagi semua para navigator yang ada di kapal. Walaupun ini masih cara manual, tapi tetap kompetensi ini harus dimiliki, ya, karena kita jaga-jaga dengan alat-alat navigasi elektronik bisa mengalami kendala, maka kembali lagi ke back to nature, kembali lagi ke alam, ya, kembali ke alamiah, kembali ke natural. Jadi perhitungan ini walaupun katanya rumit, tapi kalau digeluti, dipraktekkan terus, insya Allah lama-lama jadi bisa. Terima kasih guys, bro. Jangan lupa like, subscribe, komen, share. Kalau ada salah-salah kata di materi ini, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.